Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 5 khusus pada mata kuliah Koperasi Syariah. Selamat bertemu kembali pada hari ini, hari Minggu ke-6 pada pertemuan mata kuliah Koperasi Syariah ini. Mudah-mudahan seluruh kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, kemudian juga rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali proses belajar mengajar ya dengan keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa bersama sebelum memulai perkuliahan ini. Semoga diberikan selalu kelancaran, kemudian juga kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu yang baik, yang positif, yang nanti bisa dipahami, kemudian juga bisa diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sholawat juga serta salam semoga tetap dicurah ruahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk juga salah satu yang taat adalah kita diantaranya. Dan semoga juga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Insyaallah amin. Baik adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada pertemuan ke-6 hari ini ya, kita akan membahas tentang syirkah mudharabah. Nah, syirkah mudharabah ini merupakan sebuah akad produk ya yang diimplementasikan atau ada dalam koperasi syariah. Kemarin jika kita belajar tentang prinsip-prinsip syariah yang ada pada koperasi syariah, ada 5 prinsip. Yang pertama prinsip titipan, ya, yang dimana prinsip titipan ini ada 2 macam, ada wadiah yad amanah dan ada wadiah yad adomana. Di mana wadiah yad amanah ini merupakan sebuah titipan murni dari si penitip kepada yang penerima titipan untuk dijaga, dirawat, kemudian diberikan kepada penitip kapanpun si penitip itu akan mengambilnya ya. Dan subjek atau objek dari barang yang dititipkan itu dalam wadiah yad amanah, bisa barang bisa uang, itu tidak boleh digunakan oleh si yang ketitipan ya, harus dijaga saja, dirawat, disimpan. Nah, sementara ada wadiah yad adomana minggu kemarin ya, dan kalau wadiah yad adomana itu boleh dimanfaatkan ya, si barang yang menjadi objek titipan, bisa barang maupun uangnya itu bisa dimanfaatkan atau digunakan. Nah, nanti si penerima titipan akan merasakan manfaat dari barang yang dimanfaatkan, entah itu berupa kemudahan, berupa manfaat, atau bahkan berupa uang ya. Sementara si penitip tidak harus mendapatkan keuntungan dari barang yang dia titipkan yang digunakan oleh si yang ketitipan tadi ya, gitu ya. Kemarin saya rasa cukup jelas ya. Jika ada yang kurang jelas silakan tinggal di simak ulang juga boleh ya, dengan link yang sama untuk syirkah atau prinsip titipan. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip kerjasama. Nah, disinilah di dalam prinsip kerjasama ini ada syirkah mudharabah, ada, karena syirkah itu kerjasama ya maknanya, kerjasama usaha.
Ada jenis untuk kerjasama, prinsip kerjasama itu ada mudharabah, musyarakah, mukobaro, musyakoh, ya, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian prinsip ketiga ada prinsip jual beli. Dalam jual beli ada kontrak atau akad, bai bistaman ajil, ada bai salam, ada bai istisna, ada bai musawamah, ya. Kemudian prinsip keempat prinsip jasa, itu ada jasa wadiah, wakalah, kafalah, hiwalah, kemudian juga rahan, gadai syariah, ya, dan lain-lainnya. Kemudian prinsip kelima nanti adalah prinsip kebajikan atau kod, di situ ada pinjaman dan kode hasan. Ya, ini hanya mengingatkan kembali. Nah, kita sekarang berada pada prinsip kerjasama, di mana prinsip kerjasama itu ada yang namanya akad atau kontrak atau produk, lebih tepatnya ya ada produk. Jadi jika Anda datang ke perbankan syariah, ke koperasi syariah, nanti ada produk yang namanya syirkah mudharabah, ya, syirkah mudharabah. Baik, apa itu syirkah mudharabah, ya? Jadi syirkah mudharabah ini adalah persekutuan atau kerjasama antara pihak pemodal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja atau seluruh modal dalam yang dipergunakan dalam usaha tersebut, ya. Di sini dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Jadi begini ya, kalau saya ingin menjelaskan dari makna atau definisi menurut Mas Adi tadi dalam bukunya 2022, tetapi sebetulnya ada yang lebih detail juga di buku yang eh, penulisnya saya sendiri ya, yang waktu itu saya berikan link bukunya untuk Anda miliki secara gratis ya. Itu. Nah, jika di buku saya yang saya katakan itu adalah mudharabah ini adalah kerjasama ya, kerjasama antara dua pihak, saya dengan Anda misalkan, atau juga lebih bisa saya dengan Anda dengan yang lainnya lagi, itu lebih banyak pihaknya. Nah, pihak pertama menyediakan modal dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam kerjasama usaha tadi. Sementara beberapa pihak atau satu pihak itu hanya sebagai penyedia saja atau pengelola saja yang mengelola usahanya, begitu ya. Misalnya dulu zaman Rasulullah SAW ya, sebelum diangkat jadi nabi, itu terjadi syirkah kerjasama usaha antara Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, di situ kerjasama usaha dalam bidang perdagangan ya, dalam bidang perdagangan. Waktu itu Muhammad bertindak sebagai pengelola atau mudorib kalau dalam syariah. Nah, Khadijah bertindak sebagai investor. Kalau istilah Anda orang ekonomi itu investor atau sohibul mal, sohibul hajat, yang punya hajat, sohibul yang punya hajat, yang punya hajat, sohibul makosid yang punya maksud. Nah, sohibul mal, mal itu harta, jakat harta, berarti yang punya harta. Nah, sohibul mal yang menyediakan harta modalnya untuk membiayai usaha tadi. Kalau istilah Anda dalam orang ekonomi disebut investor ya, yang membiayainya, pemegang sahamnya lah gitu ya, ownernya gitu. Nah, waktu itu Khadijah mempercayakan sekian modal, sekian bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang ya. Nah, kemudian Muhammad mengelolanya. Kemudian nanti setelah hasilnya berapapun itu ada berbagi hasil, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Misalkan 50-50, 50-50 ya. Berarti kalau misalkan hari ini Muhammad dapat 1
1 juta, berarti 500.000 buat mudorib, pengelola usaha Muhammad, 500.000 atau 50% dikali 1 juta itu untuk investor atau sahibul mal atau dalam hal ini Khadijah gitu ya. Jika memang kesepakatan dari awalnya bahwa kerjasama ini akan dibagi keuntungannya, misalkan nisbahnya ya, porsi bagi hasilnya 55-45, 55 untuk Khadijah, untuk Muhammad, misalkan sebaliknya 45 untuk Khadijah misalnya ya. Nah, berarti jika keuntungan didapat 1 juta, berarti 55 kali 1 juta, 550 untuk mudorib pengelola Muhammad, dan 450.000 untuk Khadijah. Gitu. Itu jika kesepakatan pembagian keuntungan yang 45-55 nisbahnya ya, porsi bagi hasilnya. Boleh 30-70 ya silakan kalau dua-duanya sepakat, tetapi kan bergainingnya sama-sama ya, apalagi investor juga punya keinginan dan harapan yang besar. Yang umum adalah 50-50. Ada juga yang karena jenis usahanya tidak terlalu repot, tidak terlalu ini, mungkin investor yang menginginkan besar karena dia mengeluarkan dana untuk memodali yang cukup lumayan ya. Nah, itu juga mungkin ya terjadilah misalkan 60-40, 70-30, 80-20 gitu ya. Kalau 80-20 terlalu kecil sehingga kalau 20 si pengelola itu rata-rata menolak, dan tidak jadi. Kalau menolak ya tidak terjadi kesepakatan kerjasama usaha ini karena mereka juga sama-sama berhitung, sama-sama memikirkan gitu ya antara resiko dengan manfaatnya. Itu perubahan-perubahan dari sisi nisbah porsi bagi hasil. Jadi boleh berbeda-beda, tidak harus selalu 50%, 50% nisbah porsi bagi hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menerangkan keuntungan. Jika tadi keuntungannya kita ilustrasikan 1 juta. Nah, kan yang namanya keuntungan, Muhammad mengelola perdagangan kerjasama usaha dengan Khadijah itu kan tidak selalu untung 1 juta, bisa saja suatu waktu melebihi, bisa saja sewaktu-waktu juga hanya untung misalkan 300.000, 600.000, namanya usaha kan berubah-berubah ya, kadang rame, kadang sepi, kadang sedang-sedang saja ya, seperti hari-hari biasa gitu ya, seperti itu. Nah, jika keuntungannya melonjak lagi ramai, bahkan untung sampai 5 juta saking ramainya, berarti kan si pengelola juga pasti kebagian capek dan sibuknya ya. Dan si investor juga kebagian modal yang harus diinvest bisa lebih besar lagi ya, atau mungkin ya itu milik mereka berdua ya rezekinya. Nah, sehingga jika nisbah yang disepakatinya 50%, 50% ya, maka berarti keuntungan yang didapat pengelola atau mudorib, pengelola usaha, yaitu Muhammad, ya 50% dikali 5 juta, 2,5 juta. Nah, berapa keuntungan investor Khadijah yang menginvestasikannya sebagai sahibul mal? Ya sama, 50% dikali 5 juta. Kalau nisbah yang disepakatinya misalkan 65-45 atau 65-35, maka tinggal dihitung saja 35% buat siapa? Buat pengelola atau buat pemilik modal. Nah, kalau buat pemilik modal berarti 35 dikali 5 juta. Begitulah seterusnya pembagian keuntungan, atau kita biasa menyebutnya bagi hasil, bagi-bagi dari hasil. Kalau hasilnya besar, besar lagi, kalau kecil, kecil lagi, ya kan gitu. Dan ini diperbolehkan dalam syariah, berbeda dengan tadi si pengelola Muhammad misalkan meminjam uang kepada Khadijah. Apapun yang terjadi pada Muhammad, mau ramai mau tidak ada pembeli sekalipun, maka Khadijah
pasti sudah meminta bunganya, padahal Muhammad belum tentu ada untung, ya. Sebaliknya saat Muhammad mengelolanya rame, jika sistem pinjam meminjam modal, maka Muhammad akan terasa ringan memberikan bunga kepada Khadijah. Bahkan saat Khadijah sebelum menanyakan pun, Muhammad sudah berinisiatif memberikan bunga untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk bulan ini. Bahkan karena saking besarnya keuntungan Muhammad, karena lagi rame, Muhammad pun berinisiatif untuk memberikan bunga bulan depan dan bulan depannya lagi sampai 10 bulan ke depan. Nah, saat itu mungkin saja Khadijah bertanya, loh kok bisa bayar bunga sampai 10 bulan ke depan? Kata Muhammad, pinjaman dari Anda saya kelola untungnya banyak dan saya memberikan bunga untuk 10 bulan supaya nyalse istilahnya. Nah, di sini akan terjadi antara yang merasa digembirakan, ada juga yang merasa merasa ngedumel atau didolimi gitu antara satu pihak dan pihak lainnya. Pada saat Muhammad tadi lagi sepi bahkan tidak ada pembeli, maka dia yang merasa terbebani karena tidak ada keuntungan, jangankan buat bayar bunganya, ya kan? Buat makan sehari-hari dia selama berdagang saja dia kesulitan. Nah, di sini Khadijah yang tidak mau tahu dan merasa menang. Kenapa? Bodoh ting, penting mana bunganya gitu. Nah, sementara tadi sebaliknya saat Muhammad untungnya besar, dia malah bisa mampu membayar bunga 10 bulan ke depan. Nah, di sini Khadijah yang sekarang merasa sedih dan sedih hati ya. Ternyata pinjaman dari saya kamu untungnya besar ke saya. Nah, makanya proses seperti ini tidak boleh ya. Dan yang kedua kemarin di bunga PS riba juga sudah dijelaskan bahwa eh, yang namanya pinjaman itu jika Anda pinjam ballpoint, pulpen, pot kepada teman Anda juga namanya pinjam ya, ngasih ya itu lagi ya, tidak ada tambahan apapun kan gitu ya penambahannya gitu. Seperti itulah gitu. Nah, ini mudarobah dan mudarobah diperbolehkan syirkah kerjasama usaha namanya lagi kerjasama kan, jadi kedua belah pihak sama-sama menginginkan untung sehingga dia berdoa dan berusaha bagaimana caranya usaha mereka bersama itu bisa mendapatkan keuntungan dan dijauhkan dari kerugian dan mara bahaya begitu ya gitu. Saya kira sudah paham sampai sini. Atau kalau mau saya ilustrasikan adalah saat misalkan KWM. Nah, di sini ada mahasiswa yang anggota KWM, komunitas wirausaha mahasiswa. Nah, itu misalkan dua mahasiswa ini bertemu, yang satu punya skill dan knowledge untuk memproduksi atau berusaha, berwirausaha di bidang kuliner, misalkan makanan, martabak, sebut saja eh, martabak Starbucks. Starbucks. Nah, tapi si yang teman Anda mahasiswa yang punya skill membuatkan martabak tadi tidak memiliki modal, baik buat beli segala keperluan untuk usahanya open dan lain sebagainya ya, termasuk bahan operasional, telur dan lain sebagainya ya gitu. Nah, teman Anda setuju dengan apa yang diceritain, sebut saja proposal ya, bahwa usaha yang mereka katakan itu bisa begini-begini, dia berpengalaman di bidang ini, dulu pernah, tapi bla 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 bla, dan teman Anda ini tertarik untuk membiayai dan untuk melakukan usaha bersama, sehingga teman Anda tadi berinisiatif dan berkeinginan untuk bekerja sama usaha dan dia siap membiayai seluruh kebutuhan modal yang dianggarkan untuk pelaksanaan usaha yang tadi disepakati, termasuk menyewa tempat dan membeli roda itu dibiayai 100% seluruhnya oleh
pihak investor atau sohibul mal. Sebut saja teman tadi sebelahnya. Sebut saja teman yang sebelahnya itu adalah misalnya siapa ya? Jihan. Nah, di sini ada Ani Jihan ya. Ani Jihan dan yang investornya misalkan Kang Yoga, Yoga Permana, tahu ya, Kang Yoga kakak kelas Anda. Nah, jadi nanti Jihan ini mengelola usaha kulinernya. Nah, kebetulan Jihan juga sering saya lihat berbisnis di kuliner juga ya, selain di seni, di makanan apa tuh seperti PMP ya. Nah, itu mengelola, kemudian investornya misalkan yoga, atau bisa saja investornya tidak hanya yoga, ada orang tua Anye sendiri ya yang investasi, kata orang tuanya, Anye mama juga investasi nih 1 juta, nanti yoga investasi berapa gitu. Intinya ya di sini yang menjadi sahibul mal adalah ibunya Anye sama yoga gitu di situ, dan itu satu kelompok yang disebut dengan investor atau sahibul mal. Adapun nanti besaran untuk yoga sama mamanya ya nanti proporsional berdasarkan modal yang dia investasikan ya. Nah, ini kalau di PT itu sudah berbentuk obligasi atau stakeholder saham ya. Gitu. Oke. Kemudian dikelola, waduh, rame ini misalkan karena tempe yang Anyo produksi itu enaknya luar biasa. Gitu. Bahkan Anyo sampai mengelola promosi dan lain sebagainya sehingga laku keras, untungnya besar. Pada saat untungnya besar, maka keuntungan akan dibagi. Nah, sepakatannya di awal berapa? Kalau misalkan 50% pemilik modal, berarti Ibu Ani sama Yoga itu akan kebagian persentase 50%, hanya 50%. Jika minggu ini ramai sekali, sisa hasil usaha itu didapat dan diperoleh sampai 3 juta, maka 1,5 juta untuk investor, 1,5 juta untuk Anye. Dalam hal ini yang bersifat sebagai pengelola Anye sendiri. Berarti yang 1,5 juta itu milik Anye sendiri. Sementara investor itu 1,5 juta juga, dan di dalam internal investor itu juga ada pembagian proporsional sifatnya ya. Kalau tadi biaya modal yang diinvestasikan oleh investor ke Anye itu 5 juta, sebut saja ya. Dari mamahnya 3 juta, dari yoga 2 juta. Maka yang tadi 1,5 juta untuk investor akan dibagi lagi berdasarkan proporsional investasi dari internal sohibul mal atau internal investor. Berarti 3/5, 3 juta per 5 juta untuk ibunya Anye dikali 1,5 juta. Dan untuk yoga 2/3 atau 2 juta 2/5 atau 2 juta per 5 juta dikali 1,5 juta. Itu. Nah, jika minggu depan atau bulan depan hanya mengelola ternyata keuntungannya lebih besar lagi, maka akan kebagian lebih besar lagi. Begitupun jika anu penjualannya lagi sepi, maka sepi lagi baik untuk investor maupun untuk anunya sendiri. Sehingga dalam hal ini kenapa syariah ini syariah mudharabah sudah diperbolehkan, secara logika juga sudah memenuhi unsur keadilan. Jadi Ani tidak akan terbebani bunga dari besarnya 5 juta yang dipakai untuk mengelola dana kepada peminjam ya, itu karena ini syirkah. Jadi kalau sepi Ani juga tidak terlalu banyak beban untuk aduh kumaha ya bungana pinjaman 5 juta ke si mama jeung ti ayoga dan kabayar, tidak berpikiran seperti itu. Malah semua akan berusaha saat mengalami kesulitan pemasaran, penjualan, produksi, mereka akan sama-sama bagaimana berpikir untuk memajukan usaha mereka bersama ke arah yang lebih baik lagi. Entah itu sekedar memang mamahnya Anya sama Yoga tidak ikut campur dalam pengelolaan produksinya, tapi paling tidak saat mendapatkan laporan penjualannya agak sepi, maka mereka pun ikut membantu memasarkan sekedar di sosmed dan lainnya.
Kenapa? Bukan karena hanya kasihan kepada Anye, tetapi itu adalah syirkah kerjasama atau usaha bersama yang harus mereka sama-sama kelola dan sama-sama eh, majukan ya gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya juga akan kembali kepada mereka ya, tadi. Kalau untungnya besar ya besar lagi. Kalaupun kecil ya ini kecil lagi ya gitu. Mudah-mudahan dengan penambahan ilustrasi yang barusan Anda bisa semakin paham ya dalam implementasi atau penerangan untuk syirkah kerjasama di mudharabahnya. Nah, skema dasar mudharabahnya seperti ini ya. Saya kira barusan sudah saya jelasin nih. Ini sohibul mal itu adalah investor yang menyediakan seluruh kebutuhan usaha yang akan dilakukan oleh mudhari. Ya, gitu. Jadi sohibul mal ini menyediakan seluruh modal untuk usaha yang dilakukan oleh mudhari. Nah, tadi sohibul malnya tadi ibunya Anye sama Kang Yoga. Mudoribnya Anye. Bisa saja sebaliknya. Misalkan pada ilustrasi koperasi saja ya, koperasi syariah. Sohibul dalam pembiayaan mudharabah artinya koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan, misalkan maka anggota tadi disebut mudharib. Misalkan ada anggota yang punya bengkel motor ya. Nah, dia itu membutuhkan tambahan modal atau membutuhkan modal usaha untuk memulai usaha bengkel motornya. Nah, koperasi sebagai sohibul mal yang membiayai 100% kebutuhan dari usaha bengkel motor tadi. Dari mulai penyiapan tempat, kalau sewa ya biaya sewanya berapa, kemudian pembelian kompresor, alat-alat, kemudian spare part dan lain sebagainya yang harus disediakan. Dan mudorib si anggota tadi, si akang yang tadi anggota koperasi tadi akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam pengelolaan bengkelnya. Nah, kemudian itu disampaikan dan dikalkulasi ya sampai kebutuhannya misalkan berapa rupiah. Dan setelah ketemu, kemudian si koperasi setuju, maka koperasi bertindak sebagai investor yang berinvestasi pada usahanya si akang yang punya bengkel motor tadi ya. Nah, misalkan sebut saja investasinya sebesar 10 juta lah misalnya ya, ini hanya misalkan saja. Nah, pada saat sohibul mal atau investor mulai berinvestasi, kemudian si pengelola, si akang anggota koperasi tadi, dia langsung besoknya menindaklanjuti dan melaksanakan pengelolaan bengkel motor tadi. Dibuka dengan berbagai cara ya, membuatkan spanduk penamaan, kemudian yang lainnya. Karena misalnya dia itu berpengalaman, wah mulai di hari pertama pun udah rame, oh dia pendapat penghasilan. Maka disinilah yang disebut dengan tadi bahwa dalam pengelolaan investasi bersama, usaha bersama tadi ada diperoleh keuntungan. Nah, keuntungan tadi yang akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Kalau di awal nisbah yang disepakatinya kata si koperasi ya udah Kang gini aja lah, nanti saya investasi 10 juta, nanti kalau ada untung kita bagi sama-sama rata saja. Nah, yang sama-sama rata itu berarti 50-50 atau 50%, 50%. Kalau kata si akang bengkelnya, oh jangan Pak, saya agak lebih rumit nih pengelolaannya. Boleh nggak saya 55, Bapak 45 dari keuntungan gitu. Kalau memang si koperasinya masih setuju dan dirasa karena investasi ini akan menguntungkan, masih tetap menguntungkan, ya mungkin mereka menyanggupi ya, oke lah baik akang yang punya bengkel motor itu nanti pembagian keuntungannya 55 dari keuntungan,
Dan investor dalam hal ini koperasi syariah 45% ya gitu. Nah, dari mulai pertama dibuka, ramainya luar biasa. Dan walhasil pada bulan pertama, keuntungan yang didapat dari sekedar servis, kemudian ganti oli, kemudian ada ban motor yang bocor, kemudian dia tambal, ada yang turun mesin juga yang mungkin diganti. Ya, walhasil setelah dikalkulasi, alhamdulillah keuntungannya didapat sampai 6 juta. Wah, luar biasa ya. Nah, ini hanya misalnya saja ya, karena realnya kan bisa berubah-ubah kan. Anda pun bisa menyimak dan menyaksikan sendiri yang namanya usaha tidak seperti yang kita harapkan kadang-kadang, tapi juga kadang-kadang melebihi dari yang kita harapkan. Nah, tadi kalau 6 juta berarti kalau karena tadi nisbah itu porsi bagi hasil ya. Jadi kalau Anda datang ke bank syariah, ke koperasi syariah, diambil brosurnya di situ, coba Anda simak, Anda baca, di situ ada produk-produk mudharabah, kemudian ada nisbah bagi hasil ya, porsi bagi hasilnya. Biasa mereka menyebutnya nisbah ya. Nah, ada yang 45-55, ada yang 60-40, ada yang 30-70, ada 80-20, tergantung kesepakatan sejak awal, kan gitu. Oke. Pada saat keuntungannya 6 juta, berarti mudorib tadi, si akang tukang bengkel tadi, itu kan yang sebagian 55. Nah, 55 itu dikali 6 juta. Berapa tuh? 3 juta lebih ya, 3 juta 300-an. Nah, sementara investor sohibul mal dalam hal ini adalah koperasi syariah itu mendapatkan 45 dikali 6 juta kurang lebih 2 juta 400 sekian lah, 2 juta 500 ya. Nah, itu ya. Nah, kok gede ya? Ya alhamdulillah karena pengelolaan si bengkel motor tadi luar biasa banyak, mungkin kepercayaan dari para pelanggan banyak, atau bisa jadi di wilayah situ itu bengkel belum ada sehingga hanya satu-satunya. Ini juga yang menjadi dasar kenapa koperasi atau sohibul mal atau investor dulu berani menanamkan investasinya di mudorib, karena setelah mereka analisis, selain si akang tukang bengkel ini berpengalaman, piawai, jujur, amanah, juga ternyata setelah studi kelayakan bisnis di wilayah situ belum ada bengkel. Kalaupun ada pun jauh harus ke kota. Nah, sehingga investor pun kan pikir-pikir kalau mau investasi itu sudah sekedar investasi. Kira-kira jenis usaha yang akan dibiayai oleh investor itu menguntungkan enggak? Kan berpikir seperti itu. Nah, jadi sama-sama menganalisis kelayakan usahanya. Karena tidak ada satupun investor yang saat Anda investasi ingin rugi, tidak ada. Semuanya juga ingin untung. Kalaupun di tengah perjalanan ada yang rugi pun ya itu bisa saja ya, karena itu kembali lagi ke nasib. Ada yang memang salah perhitungan sejak awal, ada yang memang terjadi kerugian itu yang tidak bisa kita prediksi. Banyak ya, entah itu ada bencana, entah itu ada alam yang menginginkan ada banyak perubahan yang terdampak langsung terhadap usaha kita bersama. Ada juga pengelolaan manajemen yang tidak baik, termasuk para pengelola yang tidak amanah, banyak faktor ya. Dan tentu saja ini menjadi kajian analisis bagi para investor sohibul mal dalam menganalisis dan menempatkan jenis investasinya ya gitu. Apakah dia memutus mau investasi atau tidak sebelum proses penghitungan keuntungan, nisbah diperoleh, dan yang lain-lainnya itu jelas sejak awal sudah harus diperhitungkan ya. Jadi tidak sembarangan Abung ngerti tentang mudharabah, syirkah mudharabah, ingin sesuai agama, tapi kita pun tidak memperhitungkan bahwa jenis usaha yang akan kita investasikan di situ ternyata tidak akan menguntungkan. Nah, tidak juga begitu, sehingga nanti walhasil ya kita sudah melaksanakan syariah, tapi ya kita juga merugi. Ya itu juga tidak kita inginkan. Jadi
dua aspek baik secara syariah maupun secara keuntungan yang logis. Nah, ini juga harus kita perhitungkan. Baik, kita kembali lagi kepada ilustrasi slide bagan yang atau skema yang ada di hadapan Anda semua. Begitupun jika si akang bengkel motornya mengalami kerugian. Bisa saja. Kemarin saja selama COVID ya dilarang berkerumun, ya bisa saja konsumen yang datang memperbaiki ya, kepada bengkel atau datang ke bengkel-bengkel mungkin agak sedikit berkurang ya. Atau sebenarnya sih berkurangnya mungkin karena takut kerumunan sehingga ada eh, kendaraan motor mereka yang bermasalah pun mereka cenderung mempending ya, termasuk juga mungkin biaya selama COVID ini kan pendapatan masyarakat menurun sehingga motor sudah dirasa tidak enak juga masih tidak dikebengkelkan karena tidak memiliki cukup uang untuk memperbaikinya. Bisa saja sehingga dampak usaha si akang bengkel motor tadi juga menjadi berkurang. Walaupun sebenarnya banyak teknik sih untuk bengkel motor ini supaya tidak berkurang. Pertama, pada saat orang memperbaiki motornya di bengkel si akang tadi, sebetulnya tidak harus menunggu sehingga kerumunan itu tidak terjadi banyak. Bisa saja kan dikasih nomor, dikasih nama, nanti 1 jam atau 2 jam kemudian boleh diambil. Yang nomor 2 baru 1,5 jam bisa diambil. Yang nomor 3 kan ada urutan seperti atau mereka bisa menyimpan dengan kita penomoran registrasi. Nanti setelah beres, nanti akan ada informasi WA ataupun telepon sehingga tidak terjadi kerumunan yang banyak di bengkel akang motor tadi. Jadi ada banyak cara sebenarnya, tetapi apa boleh buat cara itu kalau memang daya beli si yang punya motor itu tidak punya uang untuk memperbaiki. Nah, ini juga menjadi kendala dalam COVID kemarin ini. Si akang tukang bengkel juga mengalami sedikit penurunan omset. Sehingga pada saat tadi bulan pertama dapat 6 juta di ilustrasi, bulan sekarang hanya dapat 1 juta. Ini bukan kerugian, tetapi masih ada untung, tetapi untungnya menurun jauh drastis dari 6 juta ke 1 juta. Nah, ini pun masih alhamdulillah sebenarnya. Maka kalau turun ke 1 juta, penghitungan keuntungannya pun ya tadi, nisbahnya tadi berapa? 55, 45. 55 untuk mudorib, 45 untuk investor. Nah, berarti 55 dikali 1 juta, 550 untuk si akang tukang bengkel tadi, dan 450 untuk si investor yang membiayai sejak awal bengkel motor usahanya si akang anggota koperasi tadi. Gitu. Ya kata koperasi loh, kok cuma segini, kemarin kan bisa, ya sama ibu saya juga mengelola udah capek-capek dari pagi sampai sore mengelola, bukan capek sih, itu memang seharusnya. Cuma kami pun ya ini rezeki kita bersama. Tuh Kak Sohibul mah sama juga dia merasa sudah capek dan berat menyediakan sejumlah dana untuk membiayai usaha mereka bersama. Sama-sama sebetulnya ya gitu. Nah, sistem bagi hasil, sistem mudharabah ini sudah sesuai syariah dan diperbolehkan. Nah, karena tidak ada unsur untung-untungan, kemudian tidak ada unsur ke, ketidakpastian, ya. Artinya ketidakpastian di sini adalah ketidakpastian dari produk, ya. Dan memenuhi unsur keadilan ya. Jadi kalau dapat besar besar lagi, kalau dapat kecil kecil lagi. Tetapi dalam sistem bunga kan mau yang untungnya besar juga tetap aja bayar bunga masih gitu. Sekalipun kalaupun ada kerugian dari para pengelola mudorib atau para pelaku usaha yang pinjam ke bank, tetap saja kan bayar bunga mah segitu gitu. Jadi badai untung ageng badai alit pembayaran segitu gitu. Jadi merasa dolimi sebetulnya karena pada saat si
mengelola itu mengalami kerugian, si pihak bank tetap saja akan meminta bunga sejumlah bunga yang sudah ditentukan. Nah, sebaliknya juga jika untung besar, bank tetap saja hanya meminta bunganya segitu, sehingga di situ yang diuntungkan adalah pengelola atau mudhari. Sementara tadi kalau untungnya kecil, ya yang diuntungkan adalah bank, yang dirugikan adalah pihak pengelola. Ini mudah-mudahan cukup paham ya dengan skema yang kita jelaskan di hadapan Anda ini. Nah, sekarang jika terjadi kerugian, kalau tadi ada keuntungan, tapi keuntungannya turun drastis ya dari 6 juta jadi 1 juta. Nah, sekarang bagaimana kalau rugi? Jangan. Jadi artinya jangankan ada keuntungan tadi menurun ke 1 juta, ini malah rugi. Rugi apa? Dalam 1 bulan itu yang servis, yang ganti oli, pasien tidak ada satupun. Sementara si usaha tadi harus tetap bayar listrik, harus tetap bayar sewa kontrakan, harus tetap ada biaya pegawai ya, apalagi yang sifatnya sudah fixed cost gitu. Nah, ini akan berdampak kepada biaya-biaya yang tetap masih tinggi, tetapi pendapatan nol, tidak ada sama sekali, sehingga di situ terjadi kerugian. Nah, bagaimana untuk pembagiannya? Ya sama, dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah tadi. Jadi 55 oleh si. Nah, kalau di sini mudorib itu tidak menanggung dana, jadi tidak terbebani kerugian dana. Jadi kalau tadi ruginya 500.000 bekas bayar listrik, bekas sewa kontrakan, bekas yang lain-lain, karena tidak ada pendapatan satupun, Rp1 pun, nah berarti ruginya 500.000. Maka investasi, dan di sini seluruh yang kerugian itu dari sisi modal ya, dari sisi uang, dari sisi rupiah itu ditanggung oleh pemilik modal ya, atau investor, atau sohibul mal ya gitu. Jadi kalau investasi sohibul mal asalnya 10 juta, maka tadi ada kerugian 500.000 yang ditanggung oleh sohibul mal, maka investasi dia menjadi tinggal 9,5 juta. Nah, enak dong mudorib tidak menanggung apapun. Mudorib juga menanggung, dia menanggung kerugian berupa keseharian kerja keras mereka yang juga sama-sama tidak berhasil mendapatkan sebuah keuntungan. Dia juga kan sudah buka toko, sore tutup toko, besoknya buka lagi, tutup lagi, tidak ada satupun yang datang dan tidak punya pendapatan. Sehingga kerugian untuk mudorib itu ditanggung dari sisi kerugian pelaksanaan usaha. Dia sudah capek ya, ongkos ke kantor atau ke bengkel itu naik motor bensin berapa ya, dia juga menanggung. Kalau untuk urusan kerugian dana yang sudah nampak terhitung itu ditanggungnya oleh investor. Kalau kerugian selama mereka buka usaha itu ditanggung oleh mudorib, pengelola. Tetapi bagaimana jika mudorib tidak atau mengalami kerugiannya itu karena memang dia tidak mendapatkan income dikarenakan dia tidak mengelola usahanya dengan baik. Artinya tidak pernah membuka usahanya. Ditutup, kedua gitu. Padahal dia tidak sakit, dia tidak ada ujur, artinya tidak ada keperluan yang sifatnya urgen, mendadak gitu. Tapi dia tidak kelola, dia tidak pernah buka. Nah, kalau ini mah si sohibul mah investor tidak bisa menanggung kerugian sendiri secara rupiah. Nah, yang 500.000 tadi tidak, itu tetap harus menjadi kewajiban mudorib. Karena itu kelalaian dan kesengajaan dari seorang pengelola atau mudorib. Begitu ya. Itu. Saya kira mudah-mudahan sudah
bisa dipahami ya. Itu berikut. Baik, kita kembali lagi ya. Nah, dalam implementasinya di koperasi syariah, syirkah mudharabah itu ada pada pembiayaan koperasi ke anggota yang usaha tadi ya, seperti tadi ke anggota tukang bengkel motor. Ada juga dari simpanan. Jadi di sini si anggota koperasi yang menyimpan di koperasi dalam bentuk simpanan, itu simpanan mudharabah. Jadi kerjasama usahanya kalau dalam simpanan mudharabah berarti di sini investornya adalah anggota yang pengelola usahanya adalah koperasi. Tapi saat koperasi syirkah mudharabah dengan anggota yang membutuhkan dana usaha, nah di sini koperasi bertindak sebagai investor, sebagai sohibul mal. Kenapa bisa ada dua ya? Jadi kadang koperasi itu bertindak sebagai pengelola mudorib saat menerima simpanan mudharabah dari para anggota, utamanya simpanan sukarela mudharabah dan simpanan berjangka mudharabah. Jadi koperasi yang menerima investasi dari para anggota penyimpan. Nah, tapi di satu sisi juga koperasi itu bertindak sebagai investor saat koperasi itu berinvestasi kepada anggota yang membutuhkan modal usaha seperti kasus yang tadi Bapak terangkan ya. Nah, kenapa bisa ada dua sisi? Anda mungkin masih ingat di pertemuan ketiga bahwa koperasi itu merupakan lembaga intermediasi antara yang mau nabung dengan antara anggota yang mau mengajukan pembiayaan. Jadi dalam operasionalnya di koperasi itu hampir mirip dengan perbankan. Ada proses funding, funding dana, penghimpunan dana, ada lending dana atau kredit atau penyaluran dana. Cuma bedanya kalau di perbankan itu kepada masyarakat umum, ya yang layak secara usia kemudian punya usaha. Kalau di koperasi selain persyaratan seperti yang dilakukan oleh bank ya mereka harus menjadi anggota dulu karena koperasi baru mau melayani baik simpanan maupun proses pengajuan itu jika mereka sudah menjadi anggota. Tapi khusus di simpanan belum menjadi anggota pun, mangga yang penting ke depan dia bisa menjadi anggota juga. Nah, mungkin dia masih ragu, nah itu ada diperbolehkan. Nah, karakteristik anggota atau ya, masyarakat yang mau nabung tapi dia belum masuk anggota, tetapi pada akhirnya dia pun ingin menjadi anggota, itu disebut dengan calon anggota. Jadi kalau dalam simpanannya calon anggota boleh berinteraksi dengan koperasi syariah tersebut. Tapi kalau jika mau mengajukan fasilitas pengajuan dana, maka tetap si anggota tadi harus menjadi anggota dulu. Nah, syarat menjadi anggota, Anda sudah pada tahu, salah satunya harus membayar simpanan pokok dan kedepannya membayar simpanan wajib setiap bulannya gitu ya. Jadi skema mudharabah ini ada dalam dua aplikasi produk dalam koperasi syariah itu. Ada dalam proses penghimpunan dana di mana anggota bertindak menjadi penyimpan dan di situ jelas berarti investornya adalah anggota, sementara koperasi sebagai pihak yang mengelola simpanan dari anggota tadi atau bertindak sebagai mudhari, sebagai pengelola. Nah, mengelola apa? Mengelola dana karena koperasi itu lembaga keuangan, ya nanti dana yang dipercayakan diinvestasikan dari para anggota dengan sistem mudharabah
maka koperasi pun mengelola. Jadi saat ada anggota yang butuh kebutuhan dana untuk usaha, maka secepatnya mereka pun menginvestasikannya kepada anggota yang butuh dana. Nanti bagi hasil yang didapat dari koperasi anggota pelaku usaha yang butuh tambahan dana, maka itu pula yang akan berbagi hasil kepada para penyimpan anggota simpanan sukarela, simpanan pokok, dan wajib yang menggunakan akad mudharabah gitu. Tetapi bagi anggota yang memiliki simpanan dengan produk wadiah yad ad-domanah itu tidak memiliki bagi hasil hitungan-hitungannya gitu. Hanya bonus saja. Apalagi yang punya simpanan sukarela dengan akad jenis wadiah yad amanah. Dia itu tidak akan mendapatkan bagi hasil. Bonus pun tidak akan dapat, bahkan dia dikenakan biaya titipan. Nah, ya, biaya titipan. Itu kemarin sudah ya di minggu depan. Sehingga jika Anda mau nyimpan simpanan sukarela, wajib pokok, simpanan sukarela berjangka, supaya Anda mendapatkan bagi hasil dan keuntungan pun pasti mungkin berubah-ubah tergantung keuntungan koperasi. Kalau koperasi besar ya besar lagi, kalau kecil ya kecil lagi. Maka jika Anda berharap keuntungan tadi sebagai penyimpan, maka memilihnya harus simpanan sukarela, simpanan berjangka, simpanan wadiah, simpanan pokok dan wajib yang dengan karakteristik mudharabah, prinsip kerjasama usaha. Jangan memilih dengan karakteristik wadiah, apalagi wadiah yad amanah. Itu sangat jadi kalau nanti Anda ada yang bilang, oh saya kok nabung di koperasi syariah, bahkan besar, bahkan berjangka, tapi kok nggak ada bagi hasil, karena Anda salah memilih eh, prinsip prinsip syariah. Karena kan kemarin prinsip syariah ada 5. Ada titipan, ada kerjasama, ada jual beli, ada jasa, dan ada kebajikan. Jadi jika ingin ada tambahan, pilihlah yang punya prinsip kerjasama. Salah satunya dengan prinsip mudharabah. Jadi kalau Anda mau deposito, simpanan berjangka, pilihlah yang akadnya simpanan mudharabah berjangka. Artinya Anda sudah diperlakukan sebagai investor di bank syariah, investor di koperasi syariah. Nanti koperasi syariah akan mengelola dana investasi dari Anda untuk pembiayaan-pembiayaan yang sekiranya bakal menguntungkan menurut pihak koperasi. Dan keuntungan tadi pasti akan berbagi hasil dengan Anda yang tadi penyimpan. Begitu ya. Kepercayaan Anda dalam menyimpan didukung dengan bagi hasil yang stabil, kemudian bahkan cenderung meningkat, ini akan menambah kepercayaan dari para penyimpan. Bahkan penyimpan cenderung akan menambah kembali saldo simpanannya. Kenapa? Karena ternyata dengan prinsip mudharabah itu menguntungkan dan menenteramkan. Kenapa menenteramkan? Karena selain tadi menguntungkan, menenteramkan, kita sudah berada pada koridor dan aturan-aturan yang sudah sesuai syariah. Jadi kalau nanti ditanya sesuai dengan kepercayaan dan agama kita, ini kita sudah melaksanakan suci syariah. Tidak akan ada pertanyaan yang menyulitkan bagi kita karena kita sudah menjalankan syariah. Kemudian yang kedua malah kita dapat pahala gitu. Jadi menguntungkan dan menenteramkan. Menguntungkannya itu secara jangka pendek kita mendapatkan bagi hasil dan keuntungan finansial. Menenteramkannya merupakan sebuah keuntungan jangka pendek, jangka menengah, bahkan sampai jangka panjang kelak nanti di yaumil akhir begitu ya. Nah, kemudian juga terjadi mudharabah ini di koperasi syariah, di bank syariah untuk masyarakat atau anggota yang membutuhkan dana. Dari mana si koperasi syariah, bank syariah punya banyak dana untuk investasi-investasi? Salah satunya adalah dari para penyimpan.
investor yang mempercayakan dananya untuk dikelola di koperasi kita, begitu ya. Saya kira cukup paham ya dari penjelasan-penjelasan ini, sangat detail. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalau sudah paham bisa diimplementasikan ya, barangkali di sekitar lingkungan Anda, di sekitar tempat kerja Anda ya, yang ada yang mendirikan sebuah koperasi, atau mungkin juga sudah ada koperasinya tapi hari ini masih menjalankan dengan pola konvensional, pola bunga. Nah, maka ingin bermigrasi atau hijrah kepada sistem syariah, salah satunya dengan produk-produk yang barusan. Dan insya Allah biasanya selain menguntungkan, menenteramkan, karena kita sudah melaksanakan ajaran yang ada pada agama dan kepercayaan kita, ya. Nah, ini skema mudharabah tadi juga sudah hampir sama ya, di mana ada pemodal itu investor atau sahibul mal. Ya, misalkan ini ada anggota koperasi ya yang memiliki keahlian dan skill atau knowledge, pengetahuan tentang kegiatan usaha ini di bidang pertambangan misalkan. Misalkan membutuhkan tambahan modal 1M. Nah, koperasi ini misalkan menyepakati dan menurut koperasi usaha yang dilakukan oleh anggota ini masih bagus prospeknya dan akan menguntungkan. Karena kalau sudah ada keuntungan, nanti koperasi pun punya keuntungan, itulah yang bisa berbagi hasil kepada anggota dan menambah kesejahteraan anggota termasuk para pengurus koperasinya. Ya. Misalnya ini jenis usahanya tambang. Nah, si koperasi ini sebagai investor, dia investasi 1M sesuai dengan apa, atau misalkan ya tergantung Pak, perusahaan tambang mana mungkin 1M buat kendaraan, ya ini kan misalnya ya. Atau kalau masih mau logis ya udah 1 triliun misalkan. Pertanyaan lagi, waduh Pak, koperasi punya 1 triliun dari mana? Ya tadi balik lagi ya, ke ini hanya sebuah ilustrasi. Sebut saja karena inti mudharabah itu tidak harus selalu terjadi di koperasi syariah, tidak harus selalu terjadi di bank syariah. Mungkin di masyarakat pun boleh ini diimplementasikan. Artinya yang jadi investornya misalkan Anda tadi investasi 1 triliun, yang menjadi pengusaha mudharibnya mungkin relasi Anda, misalnya di Kalimantan Anda investasi atau di Papua ini. Jadi inti yang saya terangkan tentang skema mudharabah itu tidak harus selalu terimplementasi di koperasi syariah, tidak harus selalu terimplementasi di perbankan syariah. Dalam kegiatan kita bermasyarakat pun ya sah-sah saja sistem mudharabah ini jika diimplementasikan. Coba ya, kita ini misalnya kalau tadi koperasi ini, tapi muncul pertanyaan koperasi logat duitnya 1 triliun ya, untuk seukuran koperasi kan. Misalkan tadi kasusnya ini tambang, dah ini pribadi saja. Misalkan Bapak Tuan Amir sebagai sohibul mal investor mempercayai Tuan Burhan untuk melakukan usaha pertambangan, usaha investasi tadi 1 triliun, dan disepakati bagian keuntungan Tuan Amir, kemudian Tuan Burhan ini dalam bentuk X dan Y. X dan Y ini masih konstanta ya. Nanti silahkan bisa diisi 50%, 50% misalkan persentase nisbahnya. Nah, saat pertambangan ini dikelola ya, dibelikan mesin, dibelikan segala sesuatunya karena investasi dari Tuan Amir, nah Tuan Burhan langsung mengelola. Dan di bulan pertama alhamdulillah diperoleh keuntungan, maka keuntungan itu yang akan berbagi hasil dengan Tuan Amir dan Tuan Burhan sesuai dengan bagian keuntungan yang sudah disepakati sejak awal ya, begitu. Kemudian nanti kontrak ini misalkan terjadi untuk 20 tahun. Saat 20 tahun berakhir, maka Tuan Burhan
harus mengembalikan modal 1 triliun yang dulu pernah diinvestasikan oleh Tuan Amir, begitu ya, karena itu kontraknya habis. Ada pula yang dicicil untuk pengembalian, ya, boleh saja dari 1 triliun setiap bulan dikurangi 1 miliar, 1 miliar bisa dicicil sama ini. Kalau mampu ya silahkan. Berarti di saat kontrak habis itu investasi itu sudah berkurang. Bahkan di bulan kedua, bulan ketiga jika dilakukan cicilan atau pengembalian investasi kepada investor, Tuan Amir, maka sebetulnya prosentasi keuntungan di bulan kedua itu sudah tidak 50-50 lagi. Kenapa? Karena investasi Tuan Amir sudah tidak utuh lagi. Gitu. Kecuali kalau sejumlah rupiah investasi yang ditanamkan Tuan Amir akan dibalikinya nanti di akhir kontrak habis. Kalau itu nisbah 50-50 bisa berjalan dan berlaku sepanjang bulan dilakukannya proses penghitungan bagi hasil gitu. Tapi kalau sebut saja si Tuan Burhan itu merasa, aduh kaget nanti saya kalau kontraknya habis saya harus kembaliin 1 triliun, ya, agak kaget juga mengumpulkan dananya ya. Nah, boleh nggak saya balikin setiap bulan atau saya cicil supaya saat kontrak habis nanti saya tidak merasa kaget dengan uang sejumlah 1 triliun yang harus dikembalikan. Kata Tuan Amir, boleh, mangga silahkan. Dan ternyata setiap bulan Tuan Burhan menyicil untuk investasi yang dilakukan oleh Tuan Amir itu 1 miliar, 1 miliar. Nah, artinya di bulan kedua investasi Tuan Amir itu sudah berkurang dari 1 triliun berkurang 1 miliar. Dan karena tadi walaupun awalnya si Tuan Burhan itu khawatir kaget dengan sejumlah pengembalian yang begitu besar sehingga dibalikin setiap bulan. Nah, di sini sudah fix ya terjadi dan harus berimbas juga kepada proses bagian keuntungan baik untuk Tuan Amir maupun Tuan Burhan. Kenapa demikian? Karena investasi Tuan Amir itu sudah tidak lagi utuh 1 triliun kan, karena sudah dibalikin sebagian-sebagian oleh Tuan Burhan. Walaupun tujuan utama awalnya pengembalian itu dilakukan karena mempermudah pengembalian keuntungan yang saat kontraknya nanti terjadi habis begitu ya gitu. Nah ini saya kira skema ini juga begitupun kalau terjadi kerugian ya berbagi kerugian ya, bagian kerugian X dan bagian kerugian Y. Tadi sudah dijelaskan jika keuntungan finansial itu akan ditanggung oleh sohibul mal atau investor. Tetapi untuk kerugian waktu, tenaga, dan yang lainnya itu ditanggung oleh mudhari. Nah, beban kerugian itu ditanggung bersama jika tadi bahwa usaha itu sudah dilakukan optimal, tetapi Tuhan masih menakdirkan lain. Misalnya ada bencana, ada force majeure ya, dan yang susah kita prediksi dan bukan menjadi kesengajaan bagi mudhorib. Nah, ini tadi terjadi pembagian kerugian. Tetapi kalau atas kelalaian dari para pengusahanya atau mudhoribnya, Tuan Burhan sengaja tidak melakukan proses penambangan usahanya sehingga tidak ada penjualan, tidak ada laba, tidak ada keuntungan, tidak ada pendapatan, maka akan terjadi kerugian. Maka kerugian tadi tidak menjadi harus ditanggung oleh sohibul mal, tanggung aja semua juga oleh mudhorib. Kenapa? Karena dalam menjalankan usaha yang disepakati, si Pak Burhan tidak bersungguh-sungguh melakukan usahanya, bahkan cenderung tidak pernah operasional, bermalas-malasan. Nah, kalau kerugiannya diakibatkan oleh kelalaian pengusaha, ya itu akan dibebankan juga kepada pengusaha tersebut, sehingga kerugian finansial yang didapat tidak menjadi beban sohibul mal atau investor. Ya, sama paham ya sampai sini. Nah, berikutnya dasar-dasar ini tinggal dibaca saja. Dasar kita melaksanakan syariah, salah satunya prinsip mudharabah adalah Quran surat 62 ayat 10. Di situ apabila faidah kudiyang sholat, fangtasiru fil ar, wabdagu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah.
itu ya. Jadi pada saat kita berusaha menjalankan usaha, mencari nafkah itu juga dalam rangka mencari karunia Allah. Jadi apabila telah ditunaikan sholat, faidah kutiyatul sholat, fantasiru fil ar, bertebaranlah di muka bumi, wabdagu min fadlilah, dan carilah karunia Allah. Gitu, ya. Termasuk hari ini Anda yang masih mahasiswa belum bekerja, sebetulnya secara Quran ini Anda sudah dalam kategori melaksanakan menjalankan perintah agama karena mencari karunia Allah. Anda juga sama-sama sudah sholat subuh, sudah bertebaran di muka bumi, dan Anda mencari melaksanakan kegiatan perkuliahan itu bukan hanya tugas dari suruhan orang tua atau sekedar ingin menjadi mahasiswa, tetapi dalam rangka mencari karunia Allah. Sehingga kalau sudah koridornya di sini, adapun nanti ilmu susah dipahami, kemudian ilmu nilai pun nilainya C semua, tidak ada yang A-nya, tetap saja di hadapan Tuhan Anda sudah mendapatkan pahala karena niat Anda mencari karunia Allah melaksanakan perintah Quran surat 62 ayat 10. Faidah kudiyatus sholat fantasiru fil ar, bertebaran di muka bumi, wabtagumi fadilah, dan cari karunia Allah. Jadi dalam mencari karunia Allah itu tidak hanya untuk yang berbisnis, berusaha, bekerja, tetapi semuanya juga jika dilandasi ini yang mencari karunia Allah, termasuk mahasiswa, siswa SMA, siswa SMS, siswa SD yang melaksanakan sekolah itu dalam rangka niatnya mencari karunia Allah, maka di situ sudah menjadi catatan tersendiri. Malaikat raqib mencatat sebagai kebaikan. Sehingga jika sudah niatnya seperti itu, di pertengahan jalan misalkan meninggal dunia, itu sudah termasuk kategori fisabilillah. Maka dari itu perbedaan kita sekolah belajar antara muslim dengan non muslim adalah dari sisi ruhiyah ini, tauhidullahnya gitu. Jadi bagi mereka mungkin lebih pintar daripada kita ya. Yahudi itu kan pintar-pintar. Tetapi ada yang berbeda. Niat kita di situ itu tidak sekedar mencari ilmu untuk kita pintar saja, tetapi melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga terlepas nanti hasilnya kita menjadi pintar, kemudian cepat menangkap, sulit menangkap, tetap saja sudah menjadi sebuah amalan baik kita. Seperti itu. Kemudian dasar syariah mudarobah juga ini ada Quran surat Al-Baqarah 283 ya. Nah, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa. Ini kaitannya dengan tadi penghitungan bagi hasil, keuntungan, ini harus amanah ya. Tidak boleh menyembunyikan kebohongan. Kemudian juga berkaitan juga dengan investasi awal ya. Tidak boleh menyembunyikan kebohongan-kebohongan, menjanjikan janji-janji, di PHP-kan katanya kan gitu. Di awal si pengelola itu menjanjikan kalau Bapak investasi di saya bisa ini, ternyata setelah investasi realisasinya tidak ada. Ini juga tidak sependapat dengan firman Allah dalam Quran surat 2 ayat 283. Nah, ini dasar syariah tinggal dibaca saja ya di buku yang saya saja yang kalian download, coba dibuka-buka kembali, kemudian dibaca, dan dipelajari ya. Nah, kemudian ini as-sunnah dari Shalih bin Su'aib radhiyallahu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, mukorobah, dan mencampur adukan gandum, tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudarobah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan yang tidak menuruni lembah. Nah, ini termasuk kategori mudarobah muqayyadah ini ya, muqayyadah. Baik, nah ini rukun dan ketentuan syariah akad mudarobah. Nah, ini harus memenuhi rukun ya. Rukunnya ada 5. Yang pertama ada pelaku atau tadi
pemilik modal dan pelaksana, yaitu sohibul mal dan mudorib, atau investor dan pengelola usaha. Yang kedua ada objek mudharabah, modal kerja, besaran modal kerjanya berapa nih yang harus dibiayai dan kerjanya apa. Nah, ini juga nanti rukun nomor 2 ini harus memenuhi syarat. Jadi jangan sampai kita mendapatkan permodalan dari investor atau kita menjadi investor memodali tetapi dari dana-dana yang didapat dari proses yang haram. Ini juga tidak boleh. Kemudian objek mudharabah kerja itu jenis usaha juga harus memenuhi syarat. Artinya tidak boleh bidang-bidang pekerjaan yang dilarang oleh agama. Misalkan ternyata objek kerjasama usahanya itu mendirikan warung remang-remang misalkan, atau pabrik sabu-sabu misalkan, itu juga tidak boleh. Jadi ada prasyarat tentang yang ada di rukun-rukunnya tadi. Termasuk dalam rukun pelaku itu ada prasyarat juga. Jadi si pemilik modal, investor maupun pengelola harus cakap hukum. Artinya sudah balik ya, tidak bisa kita berinvestasi atau kerjasama usaha dengan anak-anak misalkan yang nggak ngerti apa-apa, atau dengan orang yang gila. Gila di sini bukan berarti gila stres saja, tetapi hilang akal. Orang yang lagi tidur, misalkan disuruh kerjasama usaha dengan kita dan kita langsung sepakat saja gitu. Nah itu tidak mungkin ya orang seperti itu. Jadi ada prasyarat. Kemudian rukun dan ketentuan lainnya adalah persetujuan kedua belah pihak. Salah satunya adalah ijab dan qabul. Ijab itu serah, kabul itu terima, jadi serah terima. Bismillah, saya investasi kepada usaha yang dikelola oleh Anda, mudah-mudahan usaha kita bersama mendapatkan keuntungan. Kemudian dari pengelola, saya terima investasi Anda, akan saya kelola dengan baik dan amanah, dan doa bersama kita semoga usaha kita bersama mendapatkan keuntungan. Nah, terus yang rukun selanjutnya adalah nisbah keuntungan tadi, proporsi bagi hasilnya, presentasi bagi hasilnya harus ditentukan di awal ya, misalkan tadi 50-50. Tapi walaupun ditentukan di awal ini sesuai syariah karena pembagian keuntungannya pembagian keuntungannya itu berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh pengelola. Kalau di bunga kan selalu perolehan keuntungannya itu presentasinya itu dikali terhadap plafon atau jumlah pinjamannya gitu, bukan terhadap keuntungan yang diperoleh, dan ini yang tidak boleh dalam syariah. Baik adik-adik mahasiswa, mahasiswi semuanya, saya kira untuk jenis-jenis mudharabah ada mutlaqah, muqayyadah, kita bisa sampaikan di pertemuan minggu depan. Jadi mudharabah itu bisa sampai 2 pertemuan ya, dan sampai persiapan UTS middle test nanti ini kita mungkin sampai di syirkah mudharabah ya, belum ke syirkah musyarakah. Syirkah musyarakah sepertinya setelah UTS. Dan pertemuan ke-6 hari ini, kemudian minggu depan kita pertemuan di ke-7 itu masih melanjutkan syirkah mudharabah ya. Gitu. Karena kalau di virtual seperti ini tidak terlalu lama mengingat kuota dan lain sebagainya ya. Kemudian saya juga sengaja tidak zoomnya menyimak bersama-sama, selain ada banyak hambatan halangan tentang kuota sinyal di wilayah mahasiswa-mahasiswi, juga terkadang kita pada saat peralihan dari perguruan tinggi lama dari STIE ke universitas, sekarang Anda sudah menjadi fakultas ekonomi bisnis, itu masih beberapa PR yang besar, salah satunya migrasi, sehingga kita di rektorat selalu banyak rapat-rapat dan persiapan-persiapan, sehingga kalau pada saat rapat selalu meninggalkan proses virtual yang sifatnya asinkron, siaran langsung sebut saja dengan Anda, ini juga akan menyita izin-izin dari dosen, sehingga supaya tidak banyak meninggalkan, maka saya terutama melakukan
perkuliahan online dengan virtual tetapi asinkron, tidak sinkron ya, tidak siaran langsung. Tapi walaupun demikian, bagi teman-teman yang tidak punya kuota, kemudian jaringannya saat harus sinkron itu kurang baik karena ada kendala, tapi di lain waktu mungkin bagus, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan karena bisa diunduh kan, dan bisa disimak kapan saja. Yang penting substansi materinya bisa sampai. Adapun untuk proses kehadiran itu di kolom komennya ya Anda bisa ambil jaringan pas waktu bagusnya. Kemudian penyimakannya jika dirasa akan menghabiskan kuota yang banyak, bisa diunduh dulu. Yang ngunduhnya bisa satu orang teman atau ngunduhnya di yang punya wifi. Nanti menyimaknya bisa saat offline. Banyak cara lah saya kira ya. Dan ini saja adik-adik mahasiswa-mahasiswi semester 5 yang Bapak banggakan perkuliahan ke-6 pada minggu ke-6 mata kuliah koperasi syariah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk lanjutan materi mudharabah kita akan simak pada materi ke-7 selanjutnya ya, tentang jenis-jenis syirkah mudharabah. Ada syirkah mudharabah muqayyadah, ada syirkah mutlaqah, ada juga mudharabah mustarokah. Nah, karakteristik ketiga jenis mudharabah tadi seperti apa, maka kita akan kupas habis dan akan kita pelajari pada minggu selanjutnya di minggu ke-7 sebelum pelaksanaan UTS. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang Bapak banggakan, itu saja saya kira perkuliahan pada pertemuan ke-6 ini mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari, dan syukur-syukur bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pasti banyak kesalahan, kehilapan, dan kealfaan dalam penyampaian, baik dalam tutur kata, sifat, maupun dalam mengisi materi, dan mohon dimaafkan karena saya yakin betul kalaupun ada benar itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun banyak salah itu sudah pasti karena kebodohan saya sebagai manusia biasa, sebagai dosen biasa yang banyak kealpaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.